Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami hormati para majelis guru, kepala tata usaha dan tasdik pesantren, para kepala bidang, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pegawai selain guru juga hadir di sini. Ada di bidang kebersihan, ada Pak Muslim. Kemudian juga ada petugas pustaka dan petugas medis kesehatan pesantren. Dan juga saya perhatikan tadi sudah hadir pengabdian Gontor yang mengabdi di tahun 2025-2026. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan apel disiplin, dan ini merupakan setiap awal bulan. Apel ini sebetulnya tidak mesti harus diberitahu, memang apel ini sudah setiap bulan kita laksanakan sebagai arahan dan bimbingan dari pimpinan pesantren untuk kedisiplinan kita semuanya, untuk membuat perubahan-perubahan supaya ke depan pesantren kita lebih maju dan berkembang, baik dari sisi kualitas gurunya dan juga kualitas para anak-anak didik, peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6. Para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri menjadi suri tauladan dalam setiap kegiatan Rasulullah. Maka Rasulullah digambarkan oleh Allah, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu keteladanan yang baik. Maka tidur Rasul dan kegiatan Rasulullah, baik dalam medan perang maupun dalam kegiatan harian dan juga ibadah, menjadi panutan kita, menjadi panutan umat untuk membuat perubahan umat, dimulai dari niat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat hari ini, padahal Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi nilai-nilai Islam sampai hari ini dipegangi oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada keteladanan pada diri Rasulullah. Nah, kita juga sebagai seorang guru, al-ulama warasatul anbiya'i, ulama itu pewaris para nabi dengan tingkatannya. Guru menjadi ulama, sumber ilmu kepada anak-anak kita. Semestinya kita juga menjadi teladan untuk siapa? Untuk santri-santri kita, supaya apa? Mereka melihat cara berakhlak kita, cara bergaul, cara ngomong, cara duduk, cara berbicara dan sebagainya, itu akan membawa nuansa sendiri kepada anak-anak. Kalau Anda ingin mengkritik bahasa almanar jalan atau tidak, maka lihatlah bahasa guru-guru kita yang ngomong. Kalau pengurus pesantren ngomong bahasa daerah, ngomong bahasa Indonesia, maka tak jauh pula akan diikuti oleh anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 5, apabila mereka mendengar percakapan kita dengan menggunakan bahasa tidak resmi. Tapi andai kata kita biasakan bi'ah,
Kita ngomong di antara kita dengan bahasa Arab, kemudian kita panggil anak-anak dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka anak-anak akan terbentuk mindset di kepalanya, dia ingin menjadi seperti gurunya. Guru menjadi panutan atau pengurus pesantren menjadi panutan. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam organisasi, pesantren ini organisasi. Organisasi apa? Kita diibaratkan HP itu kita ada sinyal. Sinyal itu memberi koneksi terhadap satu sama lainnya. Kalau kita ibaratkan dalam grup kita sebuah WA, dalam grup saling connect. Informasi pesan disampaikan satu, maka yang lainnya menerima pesan itu dan menyampaikannya, karena kita satu kesatuan. Jangan sampai ada yang dihubungi nggak connect. Saya nggak tahu, saya belum mengetahui, saya belum sampai info, ini tidak connect dalam grup. Nah, inilah organisasi Al-Manar, pengurus pesantren, dewan guru harus satu wadah, dalam satu bingkai, harus sama. Di luar sini tidak masuk dalam sistem. Dikala masuk ke Al-Manar satu sistem, dari pimpinan pesantren sampai ke dewan guru, ke anak-anak, itu sudah dalam sistem. Di luar saya tidak mempermasalahkan kalau ada, sebetulnya tidak boleh. Ada guru umpamanya ada yang merokok, padahal merokok tidak boleh. Ya, kalau ada merokok, tapi kalau sudah masuk ke sini, Anda masuk ke sistem. Artinya Anda harus mengikuti sistem yang ada di pesantren. Contoh, di rumah Anda silakan enggak pakai sepatu, pakai sendal. Tapi dikala Anda ingin mengajar, kita ingin mengajar, itu harus pakai kaos kaki, kemudian harus pakai sepatu, harus rapi, karena kita masuk dalam sistem. Jangan sampai kita sendiri yang nggak ada connect. Artinya orang lain pakai pakaian resmi, pakai pakaian dengan sistem, atau pakai sepatu dan sebagainya, kita sendiri tidak connect dengan sistem yang ada, maka loadingnya lama. Ini kita harapkan kepada ustadz dan ustazah, siapa saja yang yang masuk ke dalam Al-Manar, itu satu sistem. Kemudian ada perbedaan. Pesantren membentuk aturan. Aturan itulah yang harus kita jalani bersama. Ada perbedaan dikala sudah ada dalam sistem, perbedaan itu sudah terbental, tidak ada lagi perbedaan. Perbedaannya sebelum ada sistem. Sesudah ada sistem, semuanya harus mengikuti sistem. Itulah namanya kedisiplinan. Nah, makanya pada itu para dewan guru semuanya, harapan saya untuk kita semuanya mampu membawa perubahan untuk peserta didik. Kita sendiri harus berdisiplin dulu, bagian kesehatan, bagian medis, kemudian bagian pustaka, harus mengikuti waktu yang telah ada. Jangan sampai umpamanya kalau ada saya, ada kabaktibu, ada kabitnya baru kita jalan, kalau nggak ada ya kita nggak datang dan sebagainya, atau telat dan sebagainya. Kita bekerja karena Allah, niatnya karena Allah. Allah mencatat amal ibadah kita, sehingga nanti pesan-pesan yang kita sampaikan kepada anak juga merupakan ruh dan nilai, ada nilai amaliyahnya. Kemudian juga kami sampaikan juga kepada semua pengurus yang ada, itu kita kalau melihat sesuatu yang ada di pesantren, meja di luar, itu tidak mesti harus tunggu bagian pengajaran. Itu ada meja, kalau kita bisa angkat, kita bantu angkat, jangan kena hujan. Yang lain tidak ada, umpamanya bagian kesehatan nggak ada, bagian kita bukan bagian kita. Tapi kita lihat kursi ada di lapangan sana, nggak dibawa sama anak-anak. Kalau ada anak-anak, kita suruh anak-anak ambil kursi bawa. Kalau nggak ada ya kita sendirilah kita ambil. Jangan sampai kursi kena hujan, meja belajar kena hujan, sehingga kita tiap tahun harus buat meja-meja yang baru. Nah, kedua juga nanti akan saya bentuk bidang aset, pemeliharaan aset di bidang di bawah TU pesantren. Saya melihat ini
Bidang aset ini tidak ada di TU, cuma dicatat oleh TU sendiri. Sehingga aset-aset pesantren itu tidak tertata dan tidak tercatat dengan rapi. Kalau ada rapat itu tercatat, kalau nggak ada rapat nggak saya tegur, itu nggak tercatat. Melaporkan berapa aset yang ada di pesantren itu sudah bisa hari ini di pesantren, apalagi pesantren kita dengan jumlah santri hari ini yang sudah ramai, tambah pengurus juga, itu mesti harus ada aset tahun masuk dan kita semuanya harus terdata. Aset itu tidak hanya berupa barang, tapi manusia yang ada ini juga aset. SDM, saya pimpinan pesantren, majelis itu aset. Aset pesantren bersifat ya kita katakan manusia, guru bergerak. Berapa orang yang ada pengurus pesantren hari ini? Umpamanya ada pesantren 150 orang. Berapa santri hari ini? Berapa anak yatim? Berapa anak fakir? Berapa? Itu harus terdata. Sehingga di waktu kita butuh data yang rapi, kita ada data dan kita mudah untuk menjalankan kegiatan. Sekali lagi para ustadz dan ustazah minal aidin wal faidin, ini masih dalam suasana Idul Fitri, walaupun tidak datang di halal bihalal ya, nggak datang pada apa namanya yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat kita ada buat kemarin open house pada ustaz-ustaz dan ustazah semuanya. Makasih pada ustaz-ustazah yang telah datang bersama bergabung ya, alhamdulillah. Khidmat kemarin yang belum datang melalui mimbar ini kami sampaikan juga mohon maaf lahir dan batin, dan terus dijaga kekompakannya sesama kita. Mudah-mudahan kita bekerja, kita mengabdi di pesantren ini mendapatkan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita berdoa untuk kejayaan dan kemajuan pesantren kita, pesantren Modern Al-Manat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.